sekali lagi Pak. Kayak gitu. Đâu nên đây là gãi vậy? Con là tầm kia. Cua tờ. Nó con này. Cái đi. Kono tak kono, cuman dia buah steran yang betul. Oh, kotoran. Tahu ni kan? Aku ngatur 4 modelnya. Sudah tak? Baca ini. Jalan tak? Je, boleh tak? Kau YouTube. Ni nak luar nanti kita luar ni. Oh, okey. Ada masalah luar. Baru tu ya. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Setelah kita memuji dan memuji Allah, bersalawat kepada Rasulullah, kepada para sahabat, keluarga, serta seluruh para alim ulama yang kita hormati, takzim wa ikraman kita pada malam hari ini, pada Abi Dr. Ibu Jabar Sambil M. Ali selaku guru kita semua. Terima kasih kami ucapkan kepada Abi atas luangan waktunya, atas kesempatannya telah hadir dan dapat kita sebut ini sebagai pulang ke rumah besar kita semua, ke kantor kita Kalimantan Aceh, untuk mengampu kajian kita pada malam hari ini, dengan dengan menelaah kembali kitab Al-Hiyati yang ditulis oleh gurunya Imam Al-Ghazali, yaitu Imam Al-Ghazali. Hidayah kita sering menyebutnya dengan Imam Haramain. Diskusi pada malam hari ini atau pengajian kita pada malam hari ini itu akan diselenggarakan setiap bulan selama 1 bulan sekali dan akan dilaksanakan setiap awal bulan. Jadi nanti di bulan depan kita akan laksanakan di awal bulan, barangkali di minggu pertama. Oleh karena itu kami berharap para pengurus kita dan teman-teman dan tentu pecinta ilmu yang telah hadir pada malam hari ini untuk terus secara konsisten hadir, karena kita barangkali akan terlibat di dalam kajian keilmuan yang begitu satu pertemuan kita tinggalkan nanti akan ada yang miss. Oleh karena itu kita berharap konsistensi kita untuk selalu hadir, mengingat guru kita pun di sini hadir itu di tengah kegiatan yang cukup padat, dan kita benar-benar bersyukur hati malam hari ini, apalagi yang tidak sempat pergi pasca sarjana Winaran ini, rasa-rasanya ini kita seperti sedang duduk di ruang aula pasca sarjana. Barangkali tidak perlu lagi saya perpanjang mukadimah, langsung saja kita persilahkan kepada guru kita untuk dapat memulai kajian kita pada malam hari ini. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Setelah mengucapkan pujian syukur kehadirat Allah SWT, salawat Allah pada sahabat, keluarga dan sahabat beliau sekalian. Penghormatan saya pertama kepada para ulama, Akademi Mutaakhirin, terutama kepada abu-abu kita yang telah meninggalkan kita, beberapa abu yang senior dan sangat-sangat peduli dengan keberadaan kita sebagai talib. Dan karena kita sampaikan doa kepada
Daud Zamzami. Beliau itu orang yang pertama sekali menyambut RTA saat setelah kita deklarasi, kita waktu itu bermusyawarah. Itu beliau yang kemudian menjamu pengurus terpilih. Jadi beliau termasuk orang yang sangat menaruh harapan pada RTA kita itu. Kemudian ada Abu Panton yang memang juga mengawasi kita, walaupun beberapa hal kadang-kala ketika kita menyampaikan aspirasi itu kadang-kadang beliau dengan gaya humornya itu memberikan kita pencerahan ya. Saya sangat kenal dulu pernah ketika baru terbentuknya Huda itu kan kita RTA tuh yang melaksanakan proses mubesnya. Kemudian setelah itu terbentuk, kemudian kita ada pertemuan khusus RTA dengan Huda. Jadi diantaranya ada beberapa yang hadir waktu itu, ada Tubul Kaini, saya, dan ada yang beberapa yang kritis itu hadir, termasuk diantaranya Tengku Boy Haji yang di Nisam. Kami berdua yang kemudian menjadi juru bicara hari waktu itu, menyampaikan harapan-harapan tentang pengembangan daya yang kemudian Abu di waktu itu menanggapi. Walaupun diantaranya ada juga beliau mengungkapkan soal kita itu kayak kurang puas dengan apa yang sedang ada di daya. Tapi sebenarnya bukan itu yang kita sampaikan, itu kegelisahan kita karena kita melihat keberadaan daya itu dalam konteks kondisi di masa itu seperti terputus ya, kesempatan untuk berperan di ranah publik. Jadi yang itu keresahan kala itu yang kami sampaikan dalam pertemuan setelah terbentuknya Huda, di mana Rabita Taliban itu duduk bersama menyampaikan unek-unek lah begitu. Dan saya rasa sampai hari ini pun masih begitu ya. Masih ada keresahan yang belum terjawab sampai hari ini masih. Dan ini mungkin hal yang kita nanti akan bicarakan supaya ini menginspirasi kita untuk melanjutkan estafet Rabita Taliban. Saya kala itu sebagai sekretaris umum, karena di masa pertama itu yang menjadi sekretaris itu kan Tengku Nur Khalis yang dari pesantren Selimum. Kemudian berganti Tengku berangkat dengan saya. Jadi saya yang ketiga sebagai sekretaris umum di Taliban kali itu. Kemudian penghormatan saya kepada tengku-tengku semua yang baik ketua umum, sekretaris, bendahara dan seterusnya yang saya tidak sebutkan semua karena maaf memang ini pertama sekali saya bertemu dengan pengurus RTA ya. Sebelumnya tidak. Saya dulu pernah bergabung, pernah dipanggil di masa kepengurusan Tengku Imran. Setelah itu Tengku Imran melaksanakan kaderisasi dan saya diminta untuk mengisi salah satu materi itu di Hotel Madinah di depan Rumah Sakit Zainal Abidin. Nah itu setelah itu saya tidak pernah lagi mendengar kabar adanya kaderisasi. Dan saya kira ini sangat penting. Hanya saja kita perlu konsep. Nah, konsep inilah yang sangat inti, yang saya kira harus kita tegaskan, kita jadikan visi, dan kita susun misi, sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan. Nah inilah hal yang mungkin pada malam ini permintaan pengurus atau panitia kegiatan ini saya kira tepat ya, dengan konteks kekinian, karena permintaannya kemarin itu adalah kajian tentang kitab Riyasul Umam. Nah kitab ini bisa menjadi jembatan kita untuk
kembali melihat peradaban. Artinya melalui kitab ini kita bisa memotret peradaban Aceh yang kemudian bisa kita aktualisasi untuk konteks kekinian. Nanti saya bisa bagikan beberapa artikel. Saya sudah membuat kajian, setidaknya yang terbaru ini ada 2 artikel tentang integrasi fikih dan siasah, yang itu konteksnya adalah Kesultanan Aceh Darussalam. Jadi artikel saya yang pertama itu yang terakhir ya, karena sebelumnya saya banyak menulis tentang kajian sejarah. Saya mengkaji manuskrip tahun-tahun 2010, 11, 12 itu saya rajin menulis opini di Serangi. Kajiannya itu tentang manuskrip. Hanya saja waktu itu saya tertunda karena saya menyadari bahwa saya tidak punya cukup alat, tidak punya konsep teori untuk menggali apa sih kandungan dari manuskrip-manuskrip tersebut. Nah ini masalah. Jadi kita membaca manuskripnya, tapi kita hanya bisa menghargai, kagum dengan manuskrip fisik itu. Kita bisa membaca, tapi kita nggak bisa mengungkap sesuatu yang ada di dalamnya. Nah dengan kajian ini saya insya Allah nanti kita akan bisa mengungkap. Nah jadi artikel yang saya tulis itu nanti bisa di-share. Yang pertama saya menulis tentang integrasi fikih dan siasah, kajian terhadap undang-undang di Kesultanan Aceh Darussalam. Di situ saya mengungkap undang-undang pertama itu yang ditulis oleh ulama di kala itu, yang judulnya itu Tazkirat Tabaqat. Itu berisi undang-undang yang di dalamnya menyebut secara eksplisit bahwa Aceh itu menerapkan Islam dengan mazhab Syafi'i. Jadi ada pertanyaan besar, kenapa kala itu para ulama dengan para sultan itu komit dan bisa dengan teguh memilih Syafi'i sebagai mazhab yang diamalkan di Aceh? Itu saya penasaran itu. Jadi dengan kajian terhadap itu nanti akan membuka paradigma berpikir kita, hal-hal yang memang kemudian menjadi pantas ketika kita mendengar ada semacam bukan slogan yang kita katakan ya, yang mengatakan bahwa hukum dengan adat legezat nasib sulit. Jadi pernyataan itu pernyataan yang paling kompatibel dengan pola bermazhab Syafi'i, dengan moderasi yang ada dalam mazhab Syafi'i. Nah inilah yang akan kita lihat, sehingga saya mengambil satu judul, karena ini kan malam ini awal ya, kita tidak bisa langsung sepenuhnya mengkaji teks, karena untuk memahami teks itu perlu kesadaran pada tataran paradigmatik. Jadi kitab Imam Al-Juwaini ini kitab yang mengusung paradigma moderat. Jadi bagaimana moderasi itu sesuatu yang harus kita pahami dulu, baru kita bisa mengerti isi kitab Imam Al-Juwaini. Kalau tidak, nggak akan bisa, karena kita akan membaca Imam Al-Juwaini bukan pemikirannya, tapi kita menggunakan pandangan kita untuk mendikte Juwaini nanti. Setiap pembaca, ya kalau dia tidak bisa berpikir multi paradigma, multi perspektif, maka dia itu akan memperkosa teks, bahasa kasarnya ya. Artinya teks yang dia baca itu akan dia baca dari perspektif dia sendiri. Dia nggak membuka diri ke perspektif teks tersebut. Ini masalah yang paling krusial untuk kita pahami di awal sebelum kita masuk pada kajian teks. Ya, ini persoalan mendasar. Ya ini bukan persoalan baru, karena seperti yang kita lihat hari ini banyak komen tentang Al-Ghazali begini begitu. Itu semuanya pandangan yang mono perspektif. Pembaca itu menggunakan perspektifnya, lalu dia mengkritisi, lalu kemudian dia menjat. Itu. Kalau orang yang nggak punya perspektif yang multidimensional, nggak akan bisa paham itu. Ini penegasan yang saya kira sangat penting dinyatakan di awal. Baik, jadi hari ini karena kita berhadapan dengan teks yang diminta oleh panitia tentang Riyasul Umam, maka kita akan mulai dengan melihat hal yang paling mendasar ya dari sini,
bagaimana pendapat Imam Al-Ghazali tentang imamah. Ini pada materi yang dibagikan sudah ada, nanti bisa dibaca sendiri. Di situ ada pernyataan bahwa al-imamah riyasah tammah. Jadi ketika dinyatakan imamah, ini berarti kita pertama harus melihatnya dengan menggunakan cara pandang ta'rif. Jadi kalau kita kan sudah belajar mantek. Dalam mantek itu kalau bicara ta'rif itu mu'arifun. Mu'arifun ala salah satu kusim haddul waras min walaf yumulin. Wal hajju bil jinsi wa faslin waqa'ah. Nah, di sini ketika dikatakan imamah, maka kita harus lihat ini sebagai definisi. Nah, kalau definisi yang sempurna itu adalah definisi esensial. Definisi esensial itu adalah hatam yang terdiri daripada genus, insun, dan diferensia, yaitu faslun. Nah, di sini ketika dikatakan imamah disebut riyasah tammah. Jadi di sini masih, kalau kita lihat di satu sisi, ini definisi verbal, mengganti kata. Tapi sebenarnya bukan. Karena ketika dikatakan imamah, di situ imamah itu adalah mu'arraf, mu'arifnya yang di depan. Jadi di situ ada definian, ada definiendum. Definian riyasah, definiendumnya imamah. Nah, ketika dikatakan imamah, yang dimaksud imamah itu adalah genus riyasah. Kalau dikatakan genus, berarti di bawahnya ada spesies. Genus dan spesies. Nah, jadi di sini ketika bicara imamah, genusnya itu adalah kepemimpinan. Kepemimpinan ini kan bukan satu. Ya. Ada macam-macam kepemimpinan. Nah, ketika dikatakan di sini lalu dibuat pasal untuk membedakan dengan kepemimpinan yang lain, yaitu za'amah ammah tata'allaqu bil khassah wal ammah fi muhimmatid din wad dunya. Nah, jadi di sini ketika memang imamah itu adalah kepemimpinan, bisa kepemimpinan di dalam kelompok perampok misalnya, ya, mereka juga mengorganisir diri. Di sana ada pimpinan. Tapi apakah itu cakup dalam kata-kata imamah? Tidak. Imamah itu adalah suatu istilah untuk kepemimpinan dalam konteks yang berkaitan dengan kepentingan agama dan dunia, baik itu dalam artian umum atau dalam artian khusus. Jadi imamah itu sebuah terminologi yang khusus digunakan dalam konteks agama. Mutadamminuha hifdzul hauzah wa ri'ayatur ra'iyah. Kandungan daripada riyasah tersebut itu adalah memelihara negara dan mengurus rakyat. Itu intinya. Wa iqamatud dakwah bil hujjah was saif, dan menegakkan dakwah baik dengan berargumen atau dengan senjata. Nah ini dalam definisi ini nampaklah ya satu misi kita di sini. Karena menegakkan dakwah itu adalah amanah kepada pemerintah, dan amanah tersebut nggak bisa pemerintah sendiri melakukan. Kita di RTA ini termasuk orang yang bisa mengemban itu. Tinggal bagaimana kita mendesain dakwah bil hujjah tadi, versi kita. Kemudian audien yang kita urus itu yang mana? Tentu kita nggak bisa semua audien. Nah ini di sini peran yang seperti ini yang bisa kita ambil kita sebagai paling. Nah inilah relevansi ya kajian kitab ini dengan permasalahan yang kita hadapi. Oke, waqaful hamzi wal haif wa intisaf lil madlumina min adh-dhalimin. Nah ini selain mengurus kepentingan negara dan agama dan dunia, menjaga negara dan mengurus rakyat, juga menegakkan dakwah tadi. Juga di situ kafun, menghentikan atau menghambat ketidakadilan dan penindasan, dan melakukan pembelaan terhadap orang-orang yang terzalimi dari yang mendalimi. Nah, kalau kita ingin peran yang lebih jauh, mungkin kalau kita ini kemudian masuk konteks pendidikan, di sini peran advokat, ya, itu bisa juga kita ambil.
Jadi peran advokat, apalagi konteks keacehan. Karena hari ini kita lihat advokat yang berbasis keilmuan Islam itu terbatas. Nah, ini kalau kita lihat tentang permasalahan imamah yang dikemukakan ini oleh Imam Al-Juwaini. Hal ini akan lebih detail pada kajian-kajian di dalam nanti. Karena kitab ini memang walaupun ditulis di masa yang sudah sekian jauh, tetapi konsep-konsep dasarnya relevan untuk kita aktualisasikan. Oke. Masuk ke konteks moderasi yang kita bicarakan tadi. Apa sih yang menjadi moderat di sini? Nah, perhatikan Imam Al-Juwaini mengatakan di situ bahwa landasan hukumnya adalah ijma. Pada lembaran itu sudah ada landasan hukumnya ijma. Lalu kemudian beliau mengungkap pendapat dari kalangan filosof. Ini Abdurrahman Al-Kaisani, ini murid Al-Alaf. Yang kita tahu dalam Islam itu, yang pertama sekali memperkenalkan filsafat Yunani ke kalangan Muslim itu Al-Alaf. Al-Alaf itu meninggalnya 30 tahun sebelum Imam Asy-Syafi'i. Jadi Al-Alaf itu yang paling awal memperkenalkan filsafat ke kalangan umat Islam. Nah, salah satu muridnya ini Al-Hasim, itu Abdurrahman Al-Kaisani. Nah, Abdurrahman Al-Kaisani inilah yang mengatakan boleh tidak melaksanakan, karena di saat awal meninggal Rasulullah itu umat Islam tidak langsung membentuk pemerintahan baru, tapi sibuk dengan mentajhizkan jenazah Rasulullah. Sehingga ada yang Kaisani ini berpendapat. Sebaliknya ada kelompok Rafidah dari Syiah yang menyatakan itu wajib secara akal. Nah, kalau kita lihat mazhab yang keempat itu mazhab yang sudah diterima muktabar sebagai mazhab moderat. Indikatornya apa? Menerima qiyas, tidak meninggalkan nas. Tetapi di mazhab itu kita menemukan perbedaan. Kalau kita lihat mazhab Hanafi, ini bisa kita lihat dalam kitab-kitab seperti Ibnu Rabi'. Ibnu Rabi' itu kalangan filosof yang kemudian banyak diikuti oleh mazhab Hanafi. Itu berpendapat hukum wajib itu muncul dari akal, dalil-dalil akli. Sementara sebaliknya, kalau kita baca Abul Farrah dalam Ahkam Sultaniyah, itu beliau mengatakan akal nggak bisa menghasilkan hukum. Jadi ketentuan hukum imamah itu wajib itu adalah berdasarkan nas. Tapi masalahnya nggak ditemukan nas yang eksplisit menyatakan itu wajib. Nah, kalau ini kita kaji secara komparatif, kita menemukan pendapat Imam Juwaini itu pendapat yang mutawasit. Ketika beliau mengatakan bahwa kewajiban itu berdasarkan ijma. Kenapa? Karena ijma itu menunjukkan tidak ada nas yang eksplisit. Karena kalau ada nas yang eksplisit, nggak perlu ada ijma. Ijma itu menjadi tahsilul hasil. Nah, dengan ada ijma, ini menunjukkan ketentuan tersebut ada secara implisit. Karena dia implisit, maka menjadi debatable. Disinilah peran ijma untuk menetapkan makna dari nas yang sifatnya implisit. Jadi kalau begitu, ini pertengahan antara wahyu dan ra'yu. Oke, jadi moderasinya adalah antara wahyu dan ra'yu. Nah, ini. Jadi di sini pola yang digunakan adalah menjadikan akal sebagai sarana ilmu, di mana akal itu alat untuk menggali ilmu di dalam Al-Quran. Nah, bukan sumber ilmu. Nah, ini yang paling dasar yang kita harus sadari dari awal. Dan ini kebanyakan orang tidak awas. Kalau kita berdiskusi dengan mereka yang kuliah di filsafat, itu mereka mengatakan sumber ilmu itu salah satunya adalah akal. Tapi kalau kita lihat para ulama, Imam Al-Juwaini ini termasuk muridnya Imam Al-Ghazali juga, itu tidak pernah menjadikan akal sebagai sumber ilmu. Akal selalu ditempatkan sebagai sarana berilmu. Jadi sumber ilmu itu hanya Al-Quran dan realitas alam. Nah, inilah yang saya ingin
berikan sebagai pembekalan awal agar kita bisa memahami bagaimana moderasi. Karena moderasi itu nanti ketika masuk ke detil-detil itu rumit. Jadi kita harus pahami dulu konsep dasarnya. Baru konsep dasar ini nanti kita uji pada kasus-kasus partikular, pada perkara-perkara detail dalam diskusi kita ini. Oke, jadi sekarang langsung boleh nanti kita ini saya sampaikan dulu, nanti kita buat forum diskusi. Jadi nanti kita buka sesi diskusi. Oke, nah mari kita lihat. Kita bicara di sini paradigma. Kita nanti akan lihat bagaimana paradigma itu. Sekarang kita lihat dulu bagaimana paradigma dalam gambaran Al-Quran. Ini kalau kita lihat dalam ayat ini ada suatu pertanyaan kritis. Awaman kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran. Jadi di situ apakah sama orang yang mati lalu kemudian kami hidupkan dan kami berikan dia cahaya yang dengan itu dia bisa berjalan di kalangan manusia? Apakah sama seperti orang yang berada dalam kegelapan? Laisa bikharajin minha, enggak bisa keluar dari situ. Kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Nah, ini coba lihat. Orang yang diberikan ilmu itu sama seperti orang mati, dihidupkan, diberi dia cahaya, sehingga dengan cahaya itu bisa berjalan di kalangan umat manusia, enggak tersesat di tengah umat manusia. Apakah sama dengan orang yang dalam kegelapan, yang nggak bisa keluar daripadanya? Nah, inilah dia kegelapan di sini maksudnya adalah inilah gambaran kegelapan paradigmatik. Kegelapan paradigmatik. Kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Allah menghias apa yang mereka lakukan sehingga nggak terpikir untuk yang lain. Terkungkunglah dia dalam paradigma. Jadi paradigma itu apa? Nah, ini kalau kita lihat di ayatnya. Jadi paradigma dibentuk oleh realitas ruang waktu di mana seseorang lahir, hidup dan dibesarkan sehingga sulit untuk keluar dari cara pandang dunia tersebut. Seseorang yang dibesarkan dengan tradisi sains, dia hanya melihat ilmu adalah apa yang musyahadah. Dia nggak bisa lihat ilmu selain itu. Makanya kita menemukan di era modern itu ilmuwan yang mengatakan agama itu pseudo-sains. Nggak bisa mereka melihat agama itu sebagai sains, sebagai ilmu. Nah, ini kalau kita perdalam, ini ada relevansinya dengan kondisi agama-agama itu yang nggak bisa memberikan kepercayaan. Kita bisa lihat peristiwa-peristiwa seperti misalnya Galileo Galilei yang menghadapi permasalahan dengan kaum agamawan, tapi itu nggak ada dalam pengalaman Muslim. Muslim nggak pernah menghadapi itu. Jadi itu nggak berlaku untuk Muslim. Jangan kita menggunakan pengalaman orang lain seolah kayak kita mengalami, padahal kita nggak punya itu. Ini yang harus kita sadari. Jadi dalam hal ini paradigma yang kita punya ini harus kita bedah dengan melihat bagaimana para ulama dahulu pengalaman ilmiahnya macam mana. Oke. Jadi kalau begitu menurut Al-Quran paradigma itu adalah zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Dihiaskan sehingga kita nggak bisa keluar dari kegelapan itu. Ini ayat Al-Quran yang kita bisa lihat bagaimana gambaran kesesatan itu dalam paradigma. Nah, sekarang kita masuk ke paradigma ini. Bagaimana paradigma ilmu Muslim? Ini kita harus lihat pengalaman para ulama yang telah menjalani kehidupan ilmiah. Kita merujuk kepada kitab yang sudah kita belajar hidayah. Ada nggak yang di sini yang belajar hidayah tapi nggak pernah baca kitab Warakat? Nggak ada kan? Ada. Nggak ada. Pesantren modern. Warakat itu bagaimanapun udah kita baca. Dalam Warakat itu Imam Al-Juwaini menggunakan kata ma'rifah untuk mendefinisikan ilmu. Apa itu ilmu? Al-ilmu ma'rifatul ma'lum ala ma huwa bihi fil waqi'. Itu. Apa itu ilmu? Mengetahui sesuatu yang dapat diketahui ala ma huwa bihi bil waqi', sesuai dengan apa adanya dalam kenyataan. Itu ilmu.
Jadi di situ konsep dasarnya ilmu itu menggunakan definisi esensial atau hatam, di mana ilmu itu adalah nauk yang dia masuk ke dalam jenis ma'rifah. Jadi ada genus ma'rifah, ya. Ma'rifatul ma'lum itu genus. Jadi ma'rifah itu di bawahnya ada dua nauk, ilmu dan jahlu. Jadi kalau ilmu itu ma'rifatul ma'lum itu genusnya, kemudian dibuat diferensial, pembeda, fasal. Ala ma huwa bihi fil waqi'. Kalau ilmu sesuai dengan waqi', kenyataan, realita, maka itu ilmu. Kalau ma'rifah sesuai dengan realita, maka ilmu. Tapi kalau misalnya dia itu ma'rifah ala khilafi ma huwa bihi fil waqi', itu jahlu. Jadi ilmu dan jahlu adalah genus ma'rifah. Kalau ma'rifah tersebut ala ma huwa bihi fil waqi', itu berarti no ilmu, spesies ilmu. Kalau dia itu mukhalafah ala khilafi ma huwa bihi fil waqi', maka dia no jahlu. Itu. Jadi ini sudah dijelaskan Imam Al-Juwaini dalam kitab Warakat, kitab yang kecil, tipis pertama kita belajar usul fikih. Cuman kalau kita nggak pakai ilmu mantik, kita nggak bisa urai ini. Ya. Makanya kita di daerah pun diajarkan matan sulam, idhal mubham. Nah, cuman kita belum sekritis itu. Sekarang kita tinggal ambil bahan-bahan yang sudah tertanam di kepala kita angkat dengan pola-pola lebih kritis, itu saja. Nah, kalau begitu ilmu adalah konsep yang ada dalam pikiran. Nah, ini merujuk kepada pernyataan Imam Al-Ghazali di dalam kitab Mi'yarul Ilmi. Menurut Imam Al-Ghazali ketika bicara tentang maujudat itu ada maujud fil a'yan, ada secara materi, ada maujud fil azhan, ada secara konseptual, ada maujud fil alfaz, dan yang terakhir maujud fil kitabah. Ini 4 hierarki maujudat yang dirumuskan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Mi'yarul Ilmi. Nah, jadi kalau begitu, kalau kita lihat dalam konteks ini, Imam Al-Ghazali juga menjelaskan ada 2 macam ilmu. Kalau kita baca di dalam kitab Al-Mustasfa, di Muqaddimah Al-Mustasfa, beliau mengatakan ilmu itu 2. Ada ulumud diniyah, ada ulumul aqliyah. Ulumud diniyah itu ilmu-ilmu yang bersumber dari Al-Quran. Kalau ulumul aqliyah itu ilmu yang dirumuskan berdasarkan pengamatan terhadap alam. Maka kita gambarkan paradigma ilmu menurut para ulama dalam konteks melihat keberadaan realitas. Maka realitas yang pertama itu adalah keberadaan Allah sebagai Khalik. Dan kemudian di bawahnya ada maujud makhluk. Yang mana makhluk? Ma siwallah. Ini nggak ada tawar menawar nih. Ya, bagi muslim nggak ada tawar menawar. Kalau kita baca dalam kitab para ulama tetap begini kategori maujudat. Misalnya kita baca Al-Arba'in Imam Al-Ghazali tetap begini. Tetap pertama dulu dibagi ada pencipta, ada yang diciptakan, ada khalik, ada makhluk. Nah, adanya pencipta itu bersifat metafisik, murni metafisik. Sedangkan adanya alam materi itu alam fisik murni. Lalu alam fisik itu bagaimana? Alam fisik itu terdiri dari 3 realitas. Yang pertama ada alam yang berupa realitas alam natural. Itu alam yang sifatnya fisik. Ini kemudian objek fisik itu menghasilkan ilmu kita tentang alam, ilmu fisika, biologi, kimia. Itu hasil pengamatan kita terhadap alam yang kemudian kita sebut sebagai ilmu alam. Kemudian di alam fisik itu ada realitas alam sosial, objeknya psikis, hasilnya ilmu sosial. Ketika kita mengamati perilaku orang, kita bicara tentang nilai-nilai dalam kehidupan, itu semuanya gejala psikis tentang nilai baik buruk menurut manusia, psikis. Jadi itu objek psikis yang kemudian menghasilkan ilmu sosial. Ilmu sosial berbicara tentang masalah stratifikasi sosial, perubahan sosial, dekadensi moral, dan seterusnya. Itu semuanya yang dilihat adalah objek-objek psikis.
Itulah kenapa penelitian ilmu alam itu nggak bisa digunakan di ilmu sosial. Ilmuwan sosial menolak penetrasi ilmuwan sains natural yang kala itu memaksakan metodologinya ke ilmu sosial. Lalu kemudian abad postmodern muncul kesadaran baru, dirumuskanlah metodologi keilmuan sosial yang intinya itu adalah keterlibatan langsung dengan subjek penelitian. Itu. Nah, satu lagi alam hidup kita ada namanya realitas alam ide. Alam ide ini objeknya konseptual. Nah, ini saya mungkin perlu jelaskan sedikit ilmuwan modern yang paham ini. Kalau kita mau tahu tentang ini, Anda harus baca Karl Raimund Popper. Karl Raimund Popper lah yang mengatakan tentang konsep dunia ketiga. Kalau ilmuwan modern hanya melihat alam ini dua, alam fisik, alam metafisik. Itu ilmuwan modern. Tapi Karl Popper mengatakan ada yang ketiga, yaitu dunia proses mental. Nah, dunia proses mental inilah yang dikatakan, ini kalau dalam alam metafisik, Allah kemudian menurunkan Al-Quran kepada manusia. Jadi ini dua sumber pengetahuan. Nah, dua sumber pengetahuan ini diolah dengan sesuatu yang sifatnya itu kemampuan berpikir logis, yang itu menghasilkan objek-objek berupa ide dalam pikiran kita. Nah, ini ide dia bersifat metafisis, tapi bukan metafisik. Jadi ilmuwan Islam membedakan antara metafisik dengan yang bersifat metafisik. Itu tidak ada dalam konsep ilmuwan Barat. Karena Barat umumnya menolak metafisik murni. Kalau kita menolak itu, kayak mengucap ulang. Atau mengucap ulang. Nah, ini perbedaan konsep Islam. Jadi kita melihat keberadaan Allah sebagai maujud fil kharij. Allah ada di luar sana, tapi ghairu mahsus. Makanya keberadaan Allah itu metafisik, semata-mata metafisik. Adapun adanya alam itu dia fisik, semata-mata fisik. Di dalamnya ada hal yang lain, itu satu lagi yang disebut oleh Imam Al-Ghazali sebagai maujud fil adhan. Dia bersifat makul, dia berupa amrun i'tibari, tapi harus dinyatakan ada, bukan tidak ada. Adanya secara konseptual. Maka apa yang kita sebut ada dua macam dalam hidup kita. Ada dalam artian konkret, ada dalam artian abstrak. Begitu. Nah, inilah yang ada karena kita memiliki akal. Jadi di sini kita berpikir. Pikiran itu kita gunakan untuk mengkaji objek. Objek itu dua macam, yaitu alam yang terdiri tiga alam itu, alam natural, alam sosial, dan alam ide. Dan satu lagi Al-Quran. Maka sumber kajian kita, objek kajian kita yang menjadi sumber ilmu bagi kita dua macam, alam dan Al-Quran. Alam itu tiga macam. Ada alam natural, ada alam sosial, ada alam ide. Nah, dari alam yang sifatnya alam natural ini, pikir itu kemudian dirumuskan kepada sistematika berpikir, yaitu ilmu mantik. Ilmu mantik itu ilmu sistematika berpikir. Sehingga Imam Al-Ghazali menyatakan orang yang nggak menguasai mantik itu la sikata ilmu, hana sikah ilmu. Nah, jadi ketika kita menyelidiki alam, maka kita di situ mendapatkan ilmu rasional, ilmu yang murni dihasilkan oleh telaah kita, ilmu rasional, ulumul aqliyah kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Mustasfa. Ilmu rasional itu induknya apa? Induknya filsafat. Dengan demikian, saat kita meneliti realitas alam fisik, maka dihasilkan ilmu alam. Ada ilmu biologi, fisika, kimia, dan seterusnya. Di ilmu alam itu, di ilmu sosial, di realitas alam sosial, hasilnya ilmu sosial seperti sosiologi, antropologi, psikologi, dan seterusnya. Sementara ketika kita mengkaji alam ide, kita memperoleh ilmu yang kita sebut diantaranya ilmu logika, ilmu sejarah. Sejarah itu mengkaji ide-ide orang masa lalu. Jadi itu termasuk ke ilmu humaniora. Kemudian filsafat juga ilmu humaniora. Nah, tiga macam ilmu ini disebut ilmu deskriptif.
yang menjelaskan realitas apa adanya. Ilmu alam, realitas fisik, realitas alam fisik tentang gerak dan sebagainya, itu fisika. Ilmu fisika itu mendeskripsikan alam. Sosiologi mendeskripsikan realitas sosial. Logika mendeskripsikan bagaimana epistemologi akal. Jadi semuanya ilmu deskriptif. Tapi di sana ada perpotongan. Ketika ilmu humaniora dengan ilmu alam berpotongan, logika kemudian berpotongan dengan ilmu fisika, maka dihasilkan metodologi ilmu alam. Saat humaniora berpotongan dengan ilmu sosial, dihasilkan metodologi ilmu sosial. Nah, perpotongan ilmu alam dengan ilmu sosial, lahir yang kita sebut dengan teknologi. Perpotongan ketiganya, lahir ilmu praktek seperti ilmu medis, ilmu pendidikan, termasuk ilmu hukum. Nah, inilah ilmu-ilmu rasional yang dihasilkan oleh manusia dari pengamatannya terhadap realitas alam ini. Nah, di sisi lain kita ada Al-Quran yang bicara tentang iman, Islam, ihsan, yang itu oleh Imam Al-Ghazali disebut dengan ulumud diniyah, ilmu agama. Induknya yang melahirkannya adalah falsafah kalam. Jadi dengan demikian para ulama mengkaji Al-Quran, lalu kemudian menjadikannya pedoman untuk memahami realitas. Lalu para ulama juga mengkaji realitas dan menjadikannya sebagai pemahaman tambahan untuk memahami Al-Quran. Begitulah ilmu di kalangan ulama dahulu. Jadi akal hanya dijadikan sebagai alat. Akal bukan sumber. Jadi akal itu dituntun oleh Al-Quran karena Al-Quran itu sumber kebenaran. Sebab ilmu selalu harus identik dengan kebenaran. Nah, ini ilmu dalam konteks paradigma muslim. Yang ini kita kalau mau konkret silakan baca. Yang paling utama itu Imam Al-Ghazali. Kenapa? Imam Al-Ghazali itu mengkajinya secara filosofis, kemudian kita masih bisa dapat referensinya. Jadi kita bisa mengklarifikasi. Kalau ada yang salah paham, bisa kita klarifikasi kembali pada teksnya. Kalau ulama yang lain mungkin kita nggak dapatkan karya-karya yang selengkap itu. Kalau Imam Al-Ghazali, kalau kita mau tahu itu ada Mi'yarul Ilmi, ada Maqasid Falasifah, yang itu menjadi pengantar kalau kita mau membaca Tahafut Al-Falasifah. Kemudian untuk konteks keilmuan fikih, beliau menulis selain usul fikih ya Al-Mustafa. Usul fikih itu ada Mustafa, Syifa Khalil, Al-Manqul yang pertama sekali ditulis, beliau tulis masih hidup Imam Al-Juwaini. Nah, kemudian ya ada Al-Mustafa yang terakhir, ada Al-Manqul yang pertama, ada Syifa Khalil, ada Asasul Qiyas. Asasul Qiyas ini logika untuk memahami usul fiqh. Lalu kemudian beliau menulis ilmu logika untuk memahami fikih, yaitu kitab Mihakun Nazar. Nah, ini semuanya cukup sekali data, informasi untuk menemukan konsep beliau secara konkret dan bertanggung jawab. Tapi kalau ulama lain, saya kira tidak selengkap itu isi pemikirannya dituang ke dalam tulisan. Jadi kalau misalnya ini dipertanyakan, kita bisa klarifikasi secara detail kalau kita pegang Imam Al-Ghazali. Ya, nanti kita kalau mau memperdalam itu kita bisa nanti ambil kitab-kitabnya karena kitab beliau itu tersedia. Oke, jadi inilah gambaran paradigma muslim terhadap ilmu. Jadi muslim yang kita pegang, muslim yang paling bisa kita pertanggungjawabkan, Imam Al-Ghazali. Oke, kita lanjut. Mari kita lihat ilmu-ilmu keislaman dengan konsep tadi. Lalu apa saja ilmu keislaman? Kalau kita rujuk Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan bahwa di situ ada ulumul aqliyah, ada ulumul diniyah. Ulumul diniyah itu apa? Kita kembali kepada ini, kita harus bahas dengan menggunakan konsep berpikir filosofis yang digunakan Imam Al-Ghazali. Nah, nanti saya bisa bagikan, nanti ada artikel saya yang saya tulis The Mother of Islamic Sciences,
induk ilmu-ilmu agama Islam dalam perspektif Imam Al-Ghazali. Bisa nanti kita gunakan kalau mau detail pembahasan ini ya. Kita melihat di sini Rasulullah itu ditanya oleh Jibril. Jibril datang duduk berhadapan gepupok dengan Rasul. Dia sahabat, dia orangnya lagi nyanyi. Rupanya ketika beliau ditanya apa itu Islam, beliau menjawab bla terus. Apa itu iman? Apa itu ihsan? 3 yang ditanyakan. Kenapa 3 ini? Kenapa enggak 2 saja? Atau 4 atau 5 enggak? Kenapa 3 ini yang ditanya? Ternyata 3 inilah yang menjadi pertanyaan akal. Karena akal mempertanyakan ontologi, epistemologi, aksiologi. Ketika Jibril mempertanyakan iman, itu yang dipertanyakan adalah ontologinya Islam. Islam menjadi ada ketika seorang mentauhidkan Allah. Dia kemudian syirik, hilang Islamnya. Jadi Islam secara ontologis itu keberadaannya melalui iman. Maka ketika ditanya, yang ditanya adalah tentang 3 hal ini: ontologi, epistemologi, aksiologi. Tentang Islam itu berarti tentang epistemologi Islam. Dan satu lagi tentang aksiologi Islam, itulah ihsan. Nah, para ulama mengkaji Al-Quran juga mempertanyakan 3 hal itu. Pada ontologi itu 3 hal yang dikaji. Maka dihasilkan 3 persoalan tentang ontologi iman, epistemologi iman, dan aksiologi iman. Kemudian dari situ lahirlah ilmu. Untuk ontologi iman ada ilmu tauhid. Kalau kita mau tahu bagaimana mengesahkan Allah, bacalah kitab tauhid. Terus bagaimana tauhid itu bisa ada? Epistemologi mana? Ada ilmu kalam. Kalam itu menunjukkan bagaimana para ulama berjibaku secara epistemologis untuk menghasilkan konsep-konsep tauhid yang kemudian dibukukan ke dalam kitab ilmu tauhid. Setelah kita dapat ilmu tauhid, untuk apa? Aksiologinya. Aksiologi iman adalah untuk dakwah. Maka lahirlah ilmu dakwah. Jadi ilmu dakwah itu adalah ilmu aksiologi tauhid, ilmu aksiologi iman. Ini 3 ilmu ini semuanya bersumber dari kitab suci. Maka inilah yang dikatakan ulumud diniyah. Kemudian pada ranah epistemologi juga 3. Di sini kemudian para ulama menghasilkan 3 hal tentang Islam, yaitu syariah yang kita sebut dengan syariah. Ada ontologi syariah, epistemologi syariah, dan aksiologi syariah. Ontologinya para ulama merumuskan ilmu fikih. Ini sudah ada sejak masa Imam Hanafi. Kemudian epistemologinya ada di dalam usul fikih. Imam Syafi'i melahirkan ilmu usul fikih, itu ilmu epistemologi syariah, tentang bagaimana fikih itu dihasilkan. Kemudian di masa belakangan lahir ilmu maqasid syariah. Ini maqasid syariah yang pertama sekali merumuskannya adalah Imam Al-Juwaini. Jadi Imam Al-Juwaini itu yang melahirkan ilmu aksiologi syariah. Saya sudah menulis dalam buku ini. Maqasid syariah ini ilmu yang paling belakangan dalam ulumud diniyah. Jadi ilmu maqasid syariah itu dirumuskan pertama oleh Imam Al-Juwaini, lalu kemudian didetailkan oleh muridnya Imam Al-Ghazali, lalu kemudian baru menjadi ilmu mandiri itu di abad modern, yaitu melalui Syekh Muhammad At-Tahir Ibnu Asyur yang beliau wafatnya tahun 1973. Jadi di abad modern lah dia menjadi ilmu mandiri yang utuh sebagai ilmu epistemologi syariah, aksiologi syariah, tentang tujuan-tujuan syariah yang disebut dengan maqasid syariah. Oke. Di ranah aksiologi itu juga 3. Ada tentang ontologi ihsan, ya, aksiologi Islam yaitu ihsan, ada ontologi ihsan, epistemologi ihsan, dan aksiologi ihsan. Di situ dahululah ilmu akhlak. Kita sudah baca kitab akhlak tentang bagaimana bersikap dengan orang tua. Itu semuanya dijelaskan di sana. Ada epistemologinya, ilmu adab, relasinya dengan konteks masyarakatan, dan ada ilmu aksiologi ihsan yang sifatnya itu
tujuan-tujuan personal pada ilmu tasawuf. Itu ilmu aksiologi dalam Islam. Jadi kalau kita lihat itu ilmu tasawuf itu adalah aksiologi ihsan, di mana ihsan adalah aksiologi Islam. Beginilah ilmu-ilmu ulumuddin itu lahir. Jadi dalam konteks ini ilmu-ilmu keislaman itu hanya ilmu-ilmu yang bersumber dari Al-Quran. Sedangkan yang bukan dari Al-Quran itu ilmu rasional, termasuk ilmu hadis, tentang riwayat, tentang matan hadis, itu semuanya ilmu empiris. Karena ilmu hadis adalah ilmu sejarah. Sejarah itu ilmu humaniora. Jadi ulumul hadis itu adalah ulumul akliyah. Ini kalau ini pasti menimbulkan pertanyaan. Ya, kita bisa diskusikan lebih detail. Catat aja dulu. Ya. Ya. Oke. Nah, ini. Jadi kalau kita pakai kategori Imam Al-Ghazali, ulum 2. Ulumud diniyah, ulumul aqliyah. Mana ulumud diniyah? Ini. Karena bersumber dari Al-Qur'an. Selain itu, ilmu rasional. Oke, baik. Kita lanjut dulu. Nah, sekarang kita sudah lihat paradigma Islam yang melihat ilmu itu bersumber dari Al-Quran dan alam. Nah, paradigma itu apa sih? Nah, ini kalau masuk ke sini ini agak berat sedikit ya. Tapi saya gambarkan dulu secara umum saja, bagi yang berminat bisa memperdalam. Kalau mau kaji ini kita berurusan dengan Kuhn. Ya, Thomas S. Kuhn. Thomas S. Kuhn melihat paradigma itu adalah konstelasi kepercayaan. Jadi ilmu itu adalah kepercayaan. Kepercayaan itu ada 4 matrik untuk memotretnya. Ada generalisasi simbolik, paradigma metafisik, nilai dan eksemplar. Ini 4. Inilah yang menjadi basis ilmu, sehingga ilmu itu memang bersifat paradigmatik. Jadi ilmu itu bersifat kepercayaan. Yang kalau dalam konteks ilmu itu akan kita lihat ada 3 landasan filosofis yang membentuknya: asumsi dasar, kerangka teori, dan paradigma. Ini kita sekilas saja, karena ini kalau misalnya mau memahami ini perlu kajian lebih detail. Dan saya tidak ingin membuat Anda bingung, tapi saya hanya ingin memperjelas aja sekilas. Yang berminat boleh nanti kita kaji lebih dalam. Oke. Kita lihat dulu generalisasi simbolik. Generalisasi simbolik ini adalah berfungsi seperti hukum alam atau definisi. Jadi saat kita bicara ilmu, hal pertama yang kita harus tetapkan adalah definisi. Karena definisi itu memuat kesadaran kita tentang objek yang kita teliti. Baik objek alam fisik, objek alam sosial, maupun objek alam hidup. Definisikan. Kita ambil contoh misalnya orang yang mengkaji hukum. Maka yang pertama dibangun adalah kesadaran dia tentang hakikat hukum. Hakikat hukum dalam alam natural itu apa? Hakikat hukum menurut Al-Quran itu apa? Menjadi 2 hal, karena sumbernya alam dan Al-Quran. Maka pertanyaannya, apa hakikat hukum menurut Al-Quran? Itu di situ ada yang namanya generalisasi simbolik. Nah, ini uraian ini saya mengambil contoh dari pendapat Aulis Arnio, seorang ahli hukum, yang dia menjelaskan di situ ada asumsi dasar tentang subjek materi interpretasi hukum. Hukum itu subjek dasar yang dilakukan kajian adalah teks dogmatik, yaitu pasal undang-undang. Jadi kalau kita mengkaji hukum dalam artian positif yang kita teliti adalah undang-undang. Kalau itu hukum Islam, berarti ayat Al-Quran. Nah, jadi kalau begitu di sini generalisasi simbolik itu menggambarkan asumsi kita tentang sesuatu yang kita kaji. Nah, dalam konteks hukum Islam, ini dia. Ini definisi. Karena generalisasi simbolik dia berlaku sebagai definisi. Apa definisi hukum menurut usuliyun? Al-hukmu khitabullah ta'ala al-muta'allaq bi af'alil mukallafina bil ittibaq atau tasjid atau wad'i.
Jadi di sini terlihat asumsi dasar secara ontologis tentang hukum menurut usuliyun. Apa hakikat ontologis hukum? Khitab. Jadi di sini kita melihat paradigma berpikir Muslim tentang hukum, ya, itu terlihat pada generalisasi simbolik ini. Jadi ini kita sedang membedah ilmu hukum dengan menggunakan konsep paradigma Thomas Kuhn. Ya, itu. Jadi di sini tergambar generalisasi simboliknya. Yang kedua, Thomas Kuhn mengatakan matrik disipliner ilmu untuk membedah paradigmanya itu adalah paradigma metafisik. Apa itu paradigma metafisik? Itu model. Model itu memberikan analogi, metafor tentang batas-batas yang diterima. Kalau kita bicara hukum, mana sih hukum yang sah, mana hukum yang nggak sah? Nah di situ itu ada satu permodelan. Mana analisis yang sah? Ada permodelan. Maka kalau kita lihat model itu adalah suatu penyederhanaan sehingga tergambar secara keseluruhan. Dia nggak bisa mewakili. Model itu seperti kita membuat model mini mobil. Dia itu bukan mobil sungguhan, tapi dia mewakili. Misalnya ada mobil, katakan misalnya Lamborghini, itu mobil aslinya, lalu kemudian ada model mininya. Nah model ini memproyeksikan, tapi dia nggak memuat seluruh bagian dari mobil asli. Mesin nggak ada di model ini, gitu. Jadi model itu suatu penggambaran, penyederhanaan dari kenyataan asli. Nah, kalau dalam konteks hukum, contohnya itu asumsi tentang doktrin sumber hukum yang sah. Sumber hukum yang sah apakah undang-undang, misalnya konstitusi, apakah undang-undang agama tertentu. Dalam Islam, sumber hukum yang sah itu digambarkan, dimodelkan. Nah ini mana modelnya Islam ini? Ini pernyataan Imam Al-Ghazali di dalam kitab Al-Mustasfa. Wa in i'tabarna as-sabab al-mulzim fa huwa wahid wa huwa hukmullah ta'ala. Lakin idza lam nujarrad an-nazar wa jama'na al-madarik sarat al-usul allati yajibu an-nazar fiha arba'ah. Nah, ini adalah penggambaran paradigma metafisiknya. Hukum tadi kitab Allah. Maka hukum hanya ada berdasarkan kitab. Sebab hukum itu mulzim. Hukum itu pembatasan kehendak bebas. Dengan ada perintah kita nggak bebas berbuat. Mulzim. Nah, kalau kita lihat sebagai hukum dalam arti mulzim hanya satu, yaitu hukum Allah. Tapi kalau kita lihat hukum itu sebagai mudrikat, tempat kita mengetahui hukum, maka ada 4 sumber hukum, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas. Nah ini adalah paradigma metafisik keilmuan hukum yang dianut oleh Imam Al-Juwaini. Inilah yang mempengaruhi Imam Al-Juwaini. Kenapa mengatakan tadi siasa itu hukumnya dilandaskan kepada ijma'? Karena dalam paradigma metafisik ilmuwan muslim, sumber yang sah itu adalah Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas. Dalam artian madarik. Tapi kalau dalam artian mulzim itu hanya kitab Allah. Ini namanya paradigma metafisik. Kalau dalam konsep matrik disipliner ilmu Thomas Kuhn. Kemudian yang ketiga, nilai dan eksemplar. Nilai ini sesuatu yang menuntun saat kita menyelidiki. Nah, di sini nilai berguna membuat justifikasi teori, identifikasi krisis, dan seterusnya. Kemudian dalam konteks hukum ada nilai-nilai saat kita meneliti apa yang mau didapatkan. Nah, itu semua nilai-nilai. Nah, nilai di sini kita bisa melihat ini contoh. Pernah dengar nggak ini? Man istaslaha faqad syara'a, karena man istahsana faqad syara'a. Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Al-Mustasfa. Oh, itu Sanskriti itu. Di kitab ini Al-Mustasfa di ilmu usul. Nah, ini contoh nilai. Dalam mazhab Syafi'i, ya, ketika kita bicara tentang ilmu fikih, maka di situ nilai yang dicari itu adalah nilai konkretnya, ada ketetapan dari Asy-Syari'. Maka ketetapan dari Asy-Syari' itu hanya bisa sampai batas ijma'. Di luar ijma' itu ada istisna, istislah, taduzan, dan seterusnya.
Nah, Imam Al-Ghazali mengatakan, beliau mengutip perkataan Imam Asy-Syafi'i ketika Asy-Syafi'i mengatakan man istahsana faqad syara'a. Maka Imam Al-Ghazali saat membahas masalah istislah itu beliau mengatakan man istaslah faqad syara'a, kama man istasana faqad syara'a. Ini menunjukkan nilai. Apa sih yang dicari dalam ilmu fikih? Ini contoh nilai yang menjadi pedoman para ulama dalam konteks nilai. Ini 4 hal ini dan eksemplar itu kasus yang dikaji, hasil keputusannya. Inilah yang kita lihat dalam pemikiran mereka untuk mengetahui paradigma apa yang mereka punya. Nah, ini kalau kita bicara paradigma. Jadi kita ini mengkaji kitab Ghiyazi, kita ingin melihat paradigma beliau, maka kita menggunakan 4 indikator ini yang disebut sebagai matriks disipliner ilmu. Ya, 4 hal ini. Oke. Saya teruskan ya. Yang ini kalau ada yang penasaran catat dulu, nanti kita lihat. Nah, sekarang kita lihat paradigma itu dalam konteks penerapan ilmu. Kita lihat unsur-unsurnya dalam sebuah ilmu. Ada asumsi dasar, ada etos atau nilai-nilai, ada model, ada masalah atau pertanyaan yang diteliti, ada konsep pokok, ada metode penelitian, ada metode analisis, ada teori atau hasil analisis. Ini kalau mau dibaca lebih lanjut, silakan dibaca dalam buku Hedi Sri Ahimsa Putra, itu anak muridnya Kunto Wijoyo. Ya. Ada representasi otonografi. Ini adalah ada 9 hal yang kita lihat di dalam ilmu. Dengan memahami 9 hal ini, kita bisa memotret paradigma. Coba lihat sekarang ya. Asumsi dasar ini mempengaruhi nilai atau etos. Kita mau capai apa? Kemudian kalau dalam nilai itu apa yang dianggap baik, apa yang dianggap buruk. Etos mempengaruhi asumsi dasar. Asumsi dasar dan nilai ini kemudian membentuk model, mempengaruhi model. Model yang tadi kita bicarakan, yang contoh matrik tadi itu. Ini ketiga-tiganya mengantar saat kita melihat masalah yang kita teliti. Masalah ini kemudian dia akan mengarahkan kita untuk menemukan konsep. Jadi konsep tidak begitu saja kita comot. Harus ada kesesuaian dengan masalah yang diteliti. Jadi konsep itu ditentukan oleh masalah. Tetapi sebenarnya bukan cuma itu. Nilai yang dianut juga menentukan penetapan konsep mana yang dipakai. Disinilah letak subjektivitas atau objektivitas bisa dilihat dalam sebuah penelitian dalam konteks ilmu tertentu. Masalah itu juga kemudian menentukan metode penelitian yang digunakan. Kalau masalahnya adalah masalah alam fisik, nggak mungkin pakai metode ilmu sosial. Kalau masalah yang diteliti adalah konteks humaniora, nggak mungkin pakai metode ilmu sosial atau metode ilmu alam. Nggak match. Tetapi metode itu juga dipengaruhi oleh konsep, yang itu berarti dipengaruhi oleh nilai. Maka kita temukanlah ada peneliti yang meneliti masalah humaniora, tapi dia pakai metode ilmu sosial. Inilah diantaranya kita bisa lihat di dalam peneliti sosial yang dia itu kemudian mengambil masalah hukum. Nah, sebenarnya itu nggak kompatibel, tapi terjadi. Karena kenapa? Nah, inilah kemungkinan tadi soal paradigma. Nah, jadi kita akan bisa memotret paradigma soal dengan melihat ini. Ada yang sumbang dia. Oh, ini berarti ada kekeliruan paradigma. Itu cara kita untuk meneliti paradigma. Konsep itu kemudian mempengaruhi metode analisis. Nah, tapi metode analisis juga dipengaruhi oleh metode penelitian. Nah, ketika kita mengumpulkan metode penelitian itu kita mengumpulkan data. Nah, data yang dikumpulkan dengan penelitian empirik, kemudian itu yang dikumpulkan adalah realitas sosial, maka menuntut metode analisis sosiologis. Metode analisis pada ilmu alam dan ilmu sosial itu dia berupa metode-metode yang sifatnya itu induktif. Nah, jadi dalam hal ini ada persoalan-persoalan yang di situ
kita lihat di dalam dialektika ilmuwan kontemporer saat ilmuwan sosial memerdekakan diri dari penetrasi ilmu alam. Nah, ini kita bisa potret paradigmanya. Oke. Kemudian metode itu sendiri membawa kepada hasil analisis. Dan ini juga dipenuhi oleh metode analisis. Barulah dari situ sampai kepada representasi, hasil penelitian yang disebut etnografi. Nah, dengan demikian kita bisa lihat bahwa apa yang di bawah berupa asumsi dasar, nilai, model itu ternyata itu mempengaruhi. Konsep mempengaruhi representasi. Nilai juga mempengaruhi. Nah, di sini ada asumsi dasar juga punya pengaruh kepada apa yang dihasilkan dari penelitian. Demikian juga model punya pengaruh terhadap hasilnya sebuah penelitian. Nah, celakanya ini tidak terlihat. Sebegitu besar pengaruhnya pada penelitian, tapi tidak terlihat karena dia bersifat seperti apa itu gunung es. Ini yang terlihat ini. Itulah kesulitan kita untuk memotret paradigma berpikir orang. Tapi kalau kita mengerti konsep ini tentang 4 materi disipliner yang disebutkan pun, kita bisa melihat paradigma orang-orang dalam sebuah penelitian dia. Nah ini. Jadi kalau kita mau bicara paradigma Imam Al-Juwaini, inilah konsepnya. Oke. Sekarang kita lanjut. Tadi disebutkan ada asumsi dasar, ada kerangka teori, ada paradigma. Bagaimana yang dalam ilmu? Nah, landasan filosofis ilmu dibagi menjadi landasan ontologis, landasan epistemologis, landasan aksiologis. Landasan ontologis ilmu, asumsi dasar adalah objek material. Landasan epistemologisnya adalah kerangka teori, proses ilmiahnya, dan kemudian ada landasan aksiologis, yaitu paradigma ilmu atau nilai yang dianut. Ini 3 macam. Mari sekarang kita lihat. Begini bangun sebuah ilmu. Jadi ilmu itu ada objek material, seperti saya gambarkan tadi. Objek ilmu ada yang pertama kalau Muslim itu Al-Quran dan alam. Nah, objek material ilmu Al-Quran, contohnya seperti ilmu qiraah. Ilmu qiraah itu ilmu tentang teksnya. Tapi dalam Al-Quran juga ada ilmu tentang makna, ilmu tafsir. Ilmu alam, alam ide, humaniora itu ada ilmu logika, ada ilmu sejarah, itu contoh hasilnya. Kemudian ilmu alam natural itu ada fisika, biologi. Nah, pada alam sosial ada ilmu sosial, ekonomi, psikologi, antropologi, dan seterusnya. Semua ilmu ini dihasilkan dari pengamatan terhadap realitas. Jadi kalau kita Muslim, realitas kita adalah Al-Quran dan alam yang terdiri dari alam ide, alam natural, alam sosial. Bagi orang-orang sekuler, mereka tidak menerima Al-Quran karena agama itu sudul sayun. Maka bagi mereka hanya ini yang ilmu. Nah, tetapi ada masalah di kalangan mereka karena kebanyakan ilmuwan modern menolak alam ide, sehingga ilmu sejarah itu dianggap sebagai seni, bukan ilmu. Jadi yang betul ilmu hanya ilmu alam natural. Ilmu sosial juga sebelumnya nggak diterima sebagai ilmu, tapi karena ilmuwan sosial kemudian bangkit, maka sekarang di kalangan pemikir sekuler yang ilmu hanya ilmu alam natural, ilmu sosial. Ilmu yang berupa ide itu dianggap bukan ilmu, sehingga di sana terjadi perdebatan tentang hermeneutika. Oke. Nah, tapi bagi kita Muslim tidak begitu. Al-Quran adalah sumber ilmu. Dengan demikian, alam ide itu nggak bisa ditolak sebagai objek yang menghasilkan ilmu. Nah, ini mesti kita bicara lebih jauh. Dengan keberadaan Al-Quran, kita menjadi penguat bahwa di ranah alam ide itu terdapat ilmu, yang kemudian metodologinya salah satunya dikenal dengan hermeneutika. Nah, pada ilmu-ilmu inilah kemudian ada yang namanya asumsi dasar, ada kerangka teori, ada paradigma. Pada semua ilmu ini ada 3 hal ini. Kita kritisi 3 hal ini, kita bisa melihat paradigma seseorang dalam berilmu. Itulah cara kita memotret paradigma Imam Al-Juwaini. Nah, inilah
hal-hal yang saya kira inti untuk disampaikan. Selanjutnya kita buka sesi diskusi bagaimana kita bisa memotret paradigma Imam Al-Juwaini, di mana di awal saya menyatakan Imam Al-Juwaini itu menganut paradigma modern. Oke, kita buka sesi diskusi, silakan. Silakan. Dan bebas ya. Dalam arti kita tidak batasi sesi 1, sesi 2, sesi 3. Jadi ini diskusi bebas. Tentu bebas dalam arti sesuai dengan konteks tema yang sudah tadi dipaparkan. Kita persilakan. Itu apa pen? Apa pen? Asal nama pen ya? Cetak. Baik, tulis itu. Pas. Mungkin untuk Jabal Ali Simsab dari tadi sudah bergetar-getar bibirnya. Orang filsuf RDA. Silakan Zulfal. Jangan, Zulfal penelitian begini. Kau dan Bang Idrus, Bang Idrus juga sudah menempuh studi hukum pasca. Boleh saya Abi? Ya, silakan. Sebelumnya saya mungkin harus memberikan pernyataan sedikit. Saya tidak seperti kawan-kawan yang lahir dari tradisi dayak yang rapi, yang dari bawah sampai ke atas. Jadi saya nyelip aja di tengah-tengah gitu. Tapi saya coba untuk bertanya. Ya, silakan. Memang harus saya tanyakan gitu kan. Pertama, ini ada pernyataan yang sangat menarik bagi saya, yang mungkin sebelumnya belum pernah saya dengar. Akal adalah sarana ilmu, bukan sumber ilmu. Apakah ini kemudian berlaku pada definisi? Tadi kan Abi menjelaskan ilmu dengan segala pembagiannya, mulai dari yang tadi lah yang pembagian ilmu, yang pada dasarnya adalah ilmu agama, ulumud diniyah dan ulumul aqliyah. Apakah definisi apakah akal sarana ilmu dan bukan sumber ilmu ini belum berlaku untuk semua ilmu? Pertama. Yang kedua, kalau kita lihat takrif ilmu sendiri, itu kan ma'rifatul maklum atau ma'rifatul maklum ala definisinya kuliah ke semuanya, kepada semuanya. Jadi apakah itu akan berubah ketika objek atau jenis ilmunya berbeda? Oke, pertama saya rekomendasikan kalau Anda mau baca kajian penjelasan yang panjang lebar, silakan dibaca Lu'ai Safi. Lu'ai Safi itu ada bukunya yang membahas tentang teori alternatif, tapi saya di sini nggak bisa tunjukkan karena ini settingannya ini. Nanti di searching aja Lu'ai Safi, nanti dapat. Mana tulisannya? Hah? Tulisannya mana? Lu'ai. Itu orang mana? Orang pokoknya beliau itu dosen di Amerika nggak salah. Lu'ai Lu'ai Safi. S-A-F-I. Lu'ai begitu biasanya. Lu'ai ya, Lu'ai Safi. Safi. Baca inti cepat karo. Coba cari dulu, coba search di Google. Tulis namanya itu keluar. Nanti itu nanti dibaca. Di situ nah, kemudian tentang permasalahan kita mengatakan dia sebagai akal sebagai sumber ilmu, maka saya ingin dengar dulu Jabal ketika mengatakan sumber maksud sumber apa? Ya. Itu. Saya ketika mendengar kata sarana itu menarik karena akal adalah alat untuk mengolah, sama dengan kita melihat bahwa objeknya itu adalah alam misalnya. Kemudian akal